Inspirepedia bersama Ide Bagus Bayu Bramantya. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar pemirsa podcast Dwi Gendro Foundation? Bersama saya Ide Bagus Bayu Bramantya, ketemu lagi dalam sesi Inspirepedia. Dan di studio kali ini kita sudah kedatangan, kalau saya sebut inilah senior saya di dunia broadcasting. Terutama buat para pemirsa yang ingin tahu dan ingin belajar hal-hal yang sifatnya broadcasting. Karena beliau juga mempunyai banyak konten-konten yang kita bisa nikmati di dunia digital. Baiklah, langsung saya perkenalkan. Selamat siang. Selamat siang Pak Gus Bayu, apa kabar ya? Baik sekali. Saya sering mengikuti di Facebook biasanya perkembangannya Pak Gus Bayu. Kita sama-sama teman Facebook nih Pak. Ya betul. Dan sebetulnya kita satu keluarga di Dujentre ini ya. Terima kasih saya Pak. alumni juga Ya. di sini ya. Selamat datang Pak di rumah Bapak lagi. Iya baik, terima kasih. Luar Pak Gus Bayu, biasa. ya. Ini saya kaget ini ternyata ada hal yang baru. Karena memang kita tidak bisa menghindari audiovisual seperti ini ya. Betul, luar Bapak. biasa. Dan memang ketika saya dulu mengajar di sini belum ada ini Pak. Jadi luar biasa. Salut. Sekarang ini yang pastinya di masyarakat umum adalah membahas mengenai TV analog dan juga TV digital nih Ya. Pak. Maaf Pak ya, saya langsung Ya. aja ke sana Bapak Ya. Oke. Bisa Bapak jelaskan enggak Pak? TV analog, TV digital itu apa sebenarnya Pak? Ya, ini menarik ini. Jadi kalau TV digital kan memang tahun 2022 ini adalah tahunnya TV digital. Jadi orang kan sudah ramai sekali mau Tapi di tahun mengkomunikasikan. 2021 juga sebenarnya sudah digaung-gaungkan Pak ya. Ya. Tapi mundur gitu ya Pak ya. Sesungguhnya untuk TV digital ini adalah pengejawantahan dari Undang-Undang Cipta Kerja Oke, nomor iya. 11 tahun 2020. Jadi Iya, 2 Pak. tahun setelah undang-undang itu disiarkan, ditayangkan, sudah harus beralih ke TV digital. TV analog itu apa? TV analog yang ada sekarang ini, TV analog yang ada sekarang ini menggunakan frekuensi 700 MHz ke atas. Sementara TV digital nanti menggunakan MUX atau multiplexing namanya. Nah, ketika menggunakan MUX atau multiplexing itu, satu MUX itu bisa untuk 8 channel, maksimal 10 channel. Jadi akan irit frekuensi, tidak lagi banyak menggunakan frekuensi, tidak lagi boros sehingga negara akan mengalami kerugian atau dividen dividen digital namanya. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia merupakan negara boleh dikatakan cukup terbelakang dari sisi digital ini. Kalau saya lihat beberapa informasi negara-negaranya sudah digital Sudah, Pak. bahkan terakhir 2019, 2020 Singapura dan Australia, Malaysia. Iya. Kita adalah terakhir karena 2 TV digital ini sebetulnya sudah harus mulai di Indonesia 2015. Jadi sudah lama sekali, tapi karena ada kepentingan dunia bisnis khususnya teman-teman lembaga penyiaran. Karena kalau itu TV digital kan infrastrukturnya berubah. Jadi antena-antena tower yang ada sekarang banyak yang tidak berfungsi karena itu akan sangat diminimalisasi. Nah, ketika beralih ke TV digital ini pasti teknologinya jauh lebih canggih, kemudian gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih. Jadi hanya ada 2 di situ ketika nonton TV adalah sinyal dan no sinyal. Ketika sinyal itu jelas, kemudian kalau no sinyal berarti tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Nah, tidak ada lagi TV yang kerasa-kerasa itu, yang ada semutnya tidak ada. Karena di negara-negara lain ini kebetulan adalah keputusan dari konvensi di Wina waktu itu bahwa memang semua negara harus ke digital. Karena lebih irit. Kedua, ketika kita bicara soal frekuensi, kan ada frekuensi yang 700 ke atas itu sebetulnya bisa digunakan untuk broadband, untuk internet lebih cepat. Karena kita negara geografisnya sangat luas, itu kita perlu kemampuan internet yang lebih cepat sehingga ketika ada bencana itu bisa dipakai. Kalau sekarang kan dengan TV analog banyak sekali frekuensi yang digunakan dan boros sekali. Jadi nanti contoh di Bali. Di Bali yang kita lihat di monitoring di KPID ada 22 siaran yang kita monitor. Tapi dengan TV digital nanti kalau masing-masing MUX itu 8 siaran, 8 channel, berarti 8 kali 3, 32. Jadi 32 channel nanti ada 32 siaran sehingga akan kontennya akan jauh lebih banyak. Itu belum lagi muncul TV-TV baru nanti. Karena setelah tanggal 2 November 2022 kalau TV digital ini berjalan dengan baik kemungkinan akan ada peluang untuk izin-izin baru TV baru.
Oke, Bapak, untuk pengenalan TV digital ini pasti ada beberapa tahap Pak ya, nggak langsung yang berhenti langsung pakai TV digital ini. Ya. Dari KPID bagaimana informasi kepada mungkin pemirsa yang ada untuk beberapa tahap ini Bapak? Ya, kalau berkaitan dengan informasi TV digital sesungguhnya itu akan dimulai dulu tanggal 17 Agustus 2021. Tapi karena kondisi pandemi akhirnya itu menjadi mundur. Dan tahap pertama ini dimulai tanggal 30 April 2021. Dan di Bali adalah masuk tahap pertama. Seluruh wilayah kabupaten di Bali akan menjadi TV digital. Tahap kedua tanggal 25 Agustus 2022. Tahap terakhir tanggal 2 November 2022. Jadi setelah tanggal 2 November 2022 itu sudah hilang sama sekali TV analog yang sekarang kita tonton. Jadi kita sekarang harus beralih ke TV yang lain. Lalu apa bedanya? Bagaimana masyarakat masih bisa nonton? Masih. Kalau TV-nya masih lama, TV tabung itu, berarti ditambah dengan alat yang namanya set-top box. Set-top box. Ya, set-top box itu adalah alat untuk mengubah sinyal dari antena dari pemancar menjadi ke digital ke TV. Itu kalau set-top box itu bisa didapatkan di marketplace, di toko-toko yang ada sekarang itu antara mungkin 200.000 sampai 500. Tapi kalau masyarakat miskin yang terdata di DTKS namanya, data Kementerian Sosial ya, data terpadu Kementerian Sosial, itu mereka gratis mendapatkan set-top box. Total sekitar 6,7 juta disiapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan set-top box rumah tangga miskin ini. Dan untuk tahap pertama ini adalah 3,2 juta akan dibagikan. Dibagikan kapan? Mulai tanggal 15 Maret sampai tanggal 30 April. Jadi untuk tahap pertama. Jadi Bali dapat berapa? Bali yang saya lihat di data DTKS Kementerian Sosial itu ada sekitar 78.000 RTM rumah tangga miskin yang akan mendapatkan itu. Berarti bukan kalau pindah ke TV digital bukan berarti menambah kuota ya sebenarnya Pak ya? Ya, saya karena kan gitu Pak. Wah kalau gitu saya mau pakai internet ya. Mau langganan karena bisa langsung itu. Kalau gitu TV digital itu maksudnya TV yang ada sekarang tinggal hanya pindah rumah saja. Jadi bukan TV internet, TV yang menggunakan kuota. Jangan khawatir. Jadi masyarakat tidak akan dikenakan internet ya. Tidak ada internet. Udah belajar pakai internet, nonton pakai internet. Ya, itu lain urusannya. Kalau ini negara adalah frekuensi Bapak. Cuman memang ini ke digital. Jadi jangan khawatir karena dan pasti suaranya lebih jernih, gambar lebih bagus dan terutama kontennya pasti lebih banyak. Contoh, sekarang TVRI. Kalau kita nonton TVRI kan baru satu aja, TVRI Bali mungkin atau TVRI nanti switch ke nasional. Nah, sekarang sudah ada 4 channel ya, ada TVRI nasional di situ, ada TVRI Bali, TVRI Budaya, TVRI Sport. Kemudian Metro TV juga ada, Metro TV ada Magma TV, Magma Channel dan ada lagi satu nanti rencananya. Kemudian kalau Antv, Pipa Group ada Antv, Pipa, Antv, TV One, kemudian Sport One ada juga di situ. Kemudian juga banyak, nanti SCTV juga punya dia. SCTV kalau salah ada juga grupnya yang lain selain juga SCTV Indosiar. Jadi kita akan kalau mau nonton TV yang sifatnya pendidikan silahkan ke pendidikan saja. Kalau yang ingin nonton olahraga di sport itu saja. Jadi kita akan lebih spesifik nanti. Lebih spesifik Pak ya. Oke, dari tadi Bapak menyebutkan beberapa channel TV nih Pak. Ada beberapa saya baca itu 4 pemenang MUX itu Pak ya? Iya. Apa itu Pak? MUX itu apa sebenarnya Pak? MUX itu artinya multiplexing, itulah penyedia layanan infrastruktur yang ada. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu digitalisasi penyiaran itu ada 2 yang stakeholdernya, yakni penyedia MUX atau penyedia layanan infrastruktur, kedua adalah penyedia layanan konten. Nah, pemenang MUX itu di Bali ada 4 yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah TVRI, yang kedua adalah Metro TV, yang ketiga adalah Antv, yang keempat adalah Metro TV. Jadi TV-TV inilah yang punya hak untuk menyediakan antena tower atau tempat untuk teman-teman TV yang lain siaran. Sekarang contoh, di Bali kan ada misalnya Indosiar, SCTV, itu kan bukan pemenang MUX. Lalu mereka boleh nggak siaran? Boleh siaran, tapi menyewa di tempatnya yang 4 pemenang MUX ini. Gitu, Pak. Jadi misalnya dia kayak yang saya dengar terakhir misalnya Trans TV, Trans 7 dia nyewa di Pipa Group. Karena Antv yang menang MUX-nya. Jadi di situ menang. Kemudian kalau misalnya Kompas TV misalnya siapa tahu nanti dia nyewa ke Metro TV. Jadi antena atau tower yang ada sekarang yang gininya MUX-nya itu dipindah ke situ. Jadi tidak lagi digunakan tower itu. Sehingga ini sekaligus juga untuk mengurangi banyaknya tower yang ada di Bali lah seperti itu. Jadi mereka, nah bagaimana dengan TV lokal kan itu persoalannya sekarang. TV lokal misalnya di Bali kan ada Bali TV, ada Big TV, ada Top TV, ada Kompas TV, kemudian TV, ada juga Surya Manggala TV yang di Beleleng ini. Banyak sekali ada TV lokal. Mereka wajib
nyewa MUX di situ. TV yang sudah ditentukan, dalam hal ini adalah TVRI. Jadi TVRI mungkin lebih murah, misalnya gini, menyewa 2 Mbps namanya itu, 2 Mbps, misalnya apakah nyewa 1 bulan 30 juta misalnya, itu bayar semacam, ya mereka semacam bayar kuota internet lah istilahnya seperti itu, tapi memang itu bukan internet, menyewa. Sehingga ketika sudah menyewa MUX itu, mereka baru boleh siaran. Sama dengan Pak Gus Bayu nanti di Jenderal bikin TV boleh. Astung kare. Bikin TV boleh, nanti kalau setelah tanggal 2 November kalau dianggap bagus akan khusus ke TV penyiaran yang sifatnya pendidikan misalnya. Nanti KPID akan merekomendasi, oh ternyata perlu ada TV pendidikan, mungkin di Jenderal bikin TV. Di mana mau nyewa? Apakah di TVRI atau mungkin di Metro TV, di Antv atau di Nusantara TV. Nah, silakan nyewa di situ 2 Kbps atau 4, silakan, nanti berapa harganya silakan urusan itu. Nanti setelah oke, baru dilampirkan itu untuk memohon izin siaran. Nah, oke Pak, sekarang saya mungkin membahas yang lebih teknis nih Pak ya. Setelah set top box itu yang tadi Bapak sudah sampaikan sebagai penggantinya apabila TV yang analog itu masih bisa dipakai, kan gitu Pak ya. Ditambahkan dengan satu alat yang namanya set top box supaya bisa digital. Tapi juga mungkin masing-masing dari masyarakat juga melihat nih apakah TV-TV yang sudah dibeli juga sebenarnya sangat support dengan digital Pak ya. Iya. Ada lagi nih permasalahan Pak. Biasanya kita suka pakai antena nih Pak. Perlu antena apa enggak dengan alat itu? Itu betul. Karena ada parabola juga Pak, ya kan? Itu gimana Pak? Ya kalau untuk TV digital tetap perlu antena. Kan tergantung dari yang power. lama masih bisa dipakai Pak? Masih bisa. Oh masih bisa. Ya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya powernya dia lebih besar, misalnya di tempat yang agak jauh, mungkin antenanya lebih tinggi atau sinyal seperti itu kan hanya untuk menangkap sinyal itu kemudian diubah oleh set top box. Itu aja sebetulnya bedanya. Jadi misalnya kalau saya di Jimbaran tinggal, saya tidak perlu antena luar, cukup antena dalam saja ya. Masih bisa. Nah, kemudian di daerah lain kalau memang misalnya di Buleleng sebagainya silakan. Tapi poinnya dengan TV digital begini Pak Gus Bayu ya, bahwa undang-undang menentukan dengan TV digital 70% populasi di wilayah itu harus tercover siaran TV. Jadi tidak ada lagi istilah blank spot siaran. Selama ini kan Buleleng misalnya banyak yang tidak tercover karena memang kondisi geografis. Tapi dengan TV digital ini mereka akan mendapatkan. Jadi nanti sekarang contoh misalnya Pipa Group kemarin sudah membangun 6 tower dia untuk mengcover itu, kemudian dites oleh Balmon, tes oleh Kominfo. Oh kira-kira sudah memenuhi 70% masyarakat di Bali akan tercover. Bahkan kemarin laporannya dia 90% masyarakat Bali sudah bisa nonton itu siaran dia. Berarti sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau selama ini mungkin hanya setengah di Bali Utara, setengah di Bali Selatan itu dapat nonton, ya itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Kan kita tidak ada keinginan untuk biar masyarakat yang satu daerah tidak menonton, di sini menonton. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi bisa rata ya Pak ya. Ini juga menuntut pemerintah juga untuk membuka beberapa fasilitas itu Pak ya, supaya TV digital dapat dinikmati di seluruh pelosok Pak ya. Betul. Karena salah satunya memang informasi seperti Pak bilang tadi, apabila sudah diawasi oleh KPI, informasi-informasi itu jangan sampai terlewatkan. Ya betul. Betul. Untuk meminimalisir hoax-hoax yang di medsos difilterisasi dengan dengan TV digital ini. Makanya nih kebijakan pemerintah ini luar biasa dengan adanya digitalisasi penyiaran ini. Pak. Nah, ini kan namanya bagian dari transformasi informasi digital di Indonesia. Jadi kita ya mudah-mudahan dengan nanti setelah tanggal 2 November kita berakhir dengan masa perpindahan itu atau imigrasi atau analog switch off namanya ASO. Jadi kita akan semua bisa menonton TV yang jernih, bagus, dan semua masyarakat akan tercover lah. Apalagi ada keterbukaan informasi publik itu Pak. Ya itu kan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan tayangan-tayangan tidak bagus, itu silakan disampaikan kepada KPI atau kepada KPID. Baik Pak, itu beberapa teknis yang sudah kita sampaikan tadi. Maksudnya untuk pemirsa podcast General Foundation tidak perlu khawatir. Ada kalau masih analog, ada set top box, antena juga nanti bisa disesuaikan begitu Pak ya. Mungkin yang ditanya juga kadang-kadang begini, itu kan ada 6,7 juta. Itu siapa saja yang dapat. Siapa saja yang dapat. Saya sampaikan, yang dapat itu sekali lagi adalah rumah tangga miskin yang tercatat dalam DTKS Kemensos. Caranya tahu gimana DTKS Pak? itu data terpadu Kementerian Sosial. Caranya mengecek adalah cek di aplikasi cek Bansos Kemensos ya. Dari internet Pak ya. Kemudian internet, setelah itu cari cek bansos dalam bentuk set top box. Apakah namanya ada? Saya ada linknya, kemarin saya sudah cek. Nanti boleh dibagi Pak ya. Saya taruh di YouTube ini. Bahkan begini,
Saya lihat di Penatih dapat berapa set-top box, kemudian di Dauhpuri berapa set-top box, siapa yang ngasih, apakah Antv, kalau Nusantara TV di mana dia lokasi ngasih. Itu lengkap sekali, ada datanya, ada. Cuman masalahnya begini, nanti orang yang tercatat di DTKS itu belum tentu juga dia mendapatkan set-top box. Karena apa? Nanti akan set-top box itu akan dibawakan langsung oleh petugas yang diminta oleh Kominfo, bisa misalnya kantor pos, datang kemudian dia verifikasi. Verifikasi ketika cek di rumahnya, yang pertama ditanya rumahnya pasti punya TV analog enggak? Kalau enggak punya TV analog, ngapain dikasih set-top box? Kan rugi kan? Berarti set-top box-nya balik. Yang kedua, kemudian di wilayahnya dia tinggal apakah masuk coverage tentang TV digital. Kan ada misalnya ada Jemberana sebagainya. Tapi kalau di Bali syukur semua. Tapi di daerah-daerah lain ada yang tidak tercover oleh TV digital. Kalau tidak tercover TV digital, ngapain kita kasih set-top box? Berarti kan memang tidak akan nangkap. Pending dulu. Ya, pending dulu. Itu biasanya akan ditarik lagi kembali lagi ke Kemensos. Jadi seperti itu, sehingga 76.000 yang ada itu belum tentu akan dibagikan semua karena tergantung dari kondisi masyarakat itu. Baik. Berikutnya Bapak tadi menyampaikan beberapa TV-TV swasta yang pusat Pak ya. Dia kan membuka transmisi lah di Bali. Kemudian saya juga baca ada TV nasional berjaringan lokal itu SSJ. Nah itu untuk konten-konten ini pasti akan diawasi terus oleh KPI Pak ya. Apalagi digital ini Pak. Bapak pokoknya udah digital udah kemana-mana, spesifikasinya lebih fokus gitu ya. Seperti Bapak sampaikan tadi yang suka olahraga. Nah itu gimana Pak sinerginya dengan TV-TV nasional yang bertransmisi di daerah gitu Pak. Nah inilah tugas KPID. Jadi bagaimanapun dengan adanya TV-TV digital yang banyak ini, kita tetap fokus agar konten-konten lokal itu selalu menjadi prioritas. Karena dari ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dari 24 jam siaran minimal 10% harus siaran lokal. Jadi sekitar mungkin 2,5 jam. Nah siaran lokal itu apa? Berarti melibatkan kearifan lokal, SDM lokal, kemudian juga hal-hal yang berbau lokal itu apa. Sehingga itu yang diangkat. Dan kita sudah bertemu dengan seluruh TV swasta di Jakarta, kemudian dengan transmisi di sini juga wajib. Jadi mereka rata-rata sekarang sudah mengikuti aturan itu dan mereka menyiarkan konten-konten lokal. TV 10% radio mungkin apa? Kalau radio juga radio seperti itu dari kalau salah 30%-an lah ya. Jadi semua harus konten lokal. Jadi masalahnya adalah sekarang bagaimana kemampuan kita SDM kita untuk produksi konten lokal itu. Karena tentu dari masing-masing TV, masing-masing radio itu punya kualitas, standar kualitas yang diinginkan. Sehingga saya dan teman-teman di KPID mengundang teman-teman PH untuk kita bicara ini agar ini loh ada peluang untuk mengisi konten-konten lokal. Dan sekarang dengan 22 siaran atau bahkan 16 siaran SSJ itu TV lokal yang ada di nasional namanya SSJ itu saja sudah banyak sekali konten yang diperlukan. Mereka kadang-kadang order, Pak saya perlu 15 episode untuk siaran lokal yang gitu, mengangkat Pak, tentang budaya Bali. Bisa nggak? Ini buka kesempatan buat production house ini Pak? Betul. Makanya sekarang ya selain kita mengundang PH-PH, teman PH-PH itu kalau bisa sekali-sekali datang ke KPID mungkin diskusi lah. Kadang-kadang kita lupa mungkin karena terlalu banyak aktivitas lupa ngundang. Nah, kita pasti akan undang mereka untuk kita bicara soal ini. Apalagi nanti TV digital ini wajib. Kalau sementara sekarang belum karena sekarang sistemnya baru namanya simulcast. Simulcast itu siaran analog dan digital berbarengan. Jadi mereka tuh yang di analog yang sekarang kita nonton TV siaran mereka, tapi di digital mereka juga uji coba siaran. Nah nanti begitu hilang ini mereka konten lokalnya harus lari ke digital ini. Sekarang kan baru di analog saja seperti itu. Baik. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa bagaimana sinerginya KPI pusat dengan KPI daerah, kemudian SSJ dari pusat itu Pak. Bagaimana tanggapannya terhadap kearifan lokal ya? Apakah memang sudah diatur, apa memang pemerintah Bali sendiri yang harus menampilkan kearifan lokal di daerah kita ini Pak? Kalau untuk khusus Bali, saya sudah sampaikan dalam beberapa kali kesempatan kepada Asosiasi TV Swasta Nasional yang ada di Jakarta, Bali ini bagaimanapun juga kan berbeda dengan daerah lain, pulau lain. Bali, mohon maaf misalnya mayoritas Hindu kan. Berarti ketika mayoritas Hindu, berarti kita menampilkan kearifan lokal Bali Hindu yang berkaitan dengan agama misalnya, dengan adat, budaya. Bahkan kita sudah tekankan semua TV SSJ itu harus menampilkan mimar agama Hindu. Dan kemarin sudah diikuti. Jadi tokoh-tokoh Hindu yang ada di Bali silakan berbicara, memberikan tuntunan, memberikan pencerahan dan digarap oleh
teman-teman PH di Bali. Kemudian juga hal-hal budaya dan adat. Jadi mereka sudah paham dari pusat, dari KPI pusat, kemudian dari asosiasi TV swasta, mereka sudah sangat paham Bali memang agak khusus berbeda sehingga konten lokalnya yang berkaitan dengan agama Hindu, budaya dan harus berikan porsi seperti itu. Makanya saya tertarik itu Pak. Gimana nih kita kan berbeda nih. Ya betul. Semua memiliki berbeda tapi kita kayak punya yang khusus gini ya, Pak. Ya karena kita mayoritas agama Hindu lah ya seperti itu. Jangan sampai nanti gini, konten-konten yang dihasilkan dan ditayangkan di TV nasional, boleh dikatakan di SSJ itu nanti malah menimbulkan konflik di Bali. Jadi kita jangan sampai seperti itu sehingga tugas KPID lah mengawasi itu dan mengingatkan. Dan syukur sekarang setiap ada yang mau membuat konten untuk tayangan di SSJ itu mereka komunikasi dan koordinasi dengan KPID. Pak saya mau angkat tokoh si ini boleh nggak Pak? Oh kalau ini kira-kira tidak akan menimbulkan polemik di Bali silahkan. Tapi begitu menimbulkan polemik tolong jangan dulu. Seperti itu. Tapi enak kita komunikasinya dengan mereka lah. Berat ya Pak tugasnya Bapak ya? Ya dan teman-teman. Hampir setiap hari kita ada yang nelpon, kita yang minta saran itu kan. Kan tidak saja lembaga penyiaran, masyarakat juga kan. Iya. Misalnya ada Pak itu tayangannya kok anak kecil di gitu kan. Itu kita langsung misalnya kan ada kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal itu kan benar-benar kriminal kayak dulu artis meninggal Vanessa Angel ya anaknya itu kenapa tidak di-blur Pak tuh? Ya namanya orang kadang-kadang mungkin kelewatan kita ingatkan. Oh itu tidak boleh begitu seperti itulah kira-kira.